Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 4 yang berkaitan dengan teks negosiasi. Unit 2, menelaah dan menyusun teks negosiasi. Berikut pembahasannya. Unit 2, menelaah dan menyusun teks negosiasi. Struktur teks negosiasi. Teks dialog negosiasi antara penjual dan pembeli di pasar mempunyai struktur teks sebagai berikut. Yang pertama, orientasi. Pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Contohnya adalah, suatu hari di sebuah pasar tradisional terdapat sebuah transaksi jual-beli. Yang kedua, permintaan. Di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Contohnya, pembeli, kaos sepak bola untuk anak-anak ada? Yang ketiga, pemenuhan. Pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Contoh, penjual, oh ada bu, ini silakan dipilih sendiri, sambil mengeluarkan beberapa pilihan kaos bola. Yang keempat, penawaran. Suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapat sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Contoh, pembeli, mahal sekali mbak, 20.000 saja ya mbak. Persetujuan. Kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Contoh, penjual, kalau segitu saya nggak dapat untung dong bu, tambah 5.000 ya. Pembeli, ya sudah, ini uangnya, sambil memberikan uang. Yang keenam, penutup. Mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Contoh, penjual, terima kasih bu, nggak sekalian sama sepatu bolanya bu. Memberikan sebungkus tas kresek yang berisi kaos. Pembeli, sama-sama, tidak, tadi sudah beli, sambil meninggalkan toko baju. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan teks negosiasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Misalnya, dalam kalimat, bagus itu, bu, cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, kualitas kaos ini setara dengan yang import. Yang ketiga, bahasa yang sopan. Gunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contoh,
Kalau harga segitu saya masih rugi, Bu, dengan nada yang sopan. Enak saja, nawar nggak pakai mikir. Bahasa tidak sopan. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Contohnya, meskipun buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat baik. Ibu tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal. Yang kelima, menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang keenam, berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketujuh, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Contoh, coba ambilkan contoh kaos yang ukuran XL. Yang kedelapan, menggunakan pronomina. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh, saya, kami, Anda. Yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber. Contohnya adalah, Bu, ada sepatu merek Adidas. Yang ke-10, menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Contohnya adalah, baik Bu, akan membeli berapa buah? Yang ke-11, menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Bulan lalu harganya masih 70.000, masa sekarang sudah jadi 80.000? Berikutnya, kerangka teks negosiasi. Membuat kerangka teks negosiasi identik dengan menentukan unsur-unsur dalam struktur teks tersebut. Berarti menyusun bagian-bagian orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Untuk lebih lengkap lagi, berikut ini diberikan langkah-langkah menulis kerangka teks negosiasi. Yang pertama, menentukan topik. Berikut adalah contoh hal-hal yang cocok dijadikan topik dalam teks negosiasi. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, tempat studi wisata. Yang ketiga, besaran upah minimum karyawan. Yang keempat, besaran iuran anggota koperasi. Yang kelima, tujuan tempat berkemah. Yang keenam, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan para pihak. Berikut adalah contoh para pihak yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama, penjual dan pembeli. Yang kedua, siswa dan guru. Yang ketiga, karyawan dan pengusaha. Yang keempat, pengurus dan anggota koperasi. Yang kelima, pramuka dan pembina, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan konflik atau perbedaan. Berikut adalah contoh konflik atau perbedaan yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama, perbedaan asumsi harga barang. Yang kedua, perbedaan pandangan tentang tempat wisata yang bagus. Yang ketiga, perbedaan pandangan tentang upah minimum bagi karyawan. Yang keempat, perbedaan pandangan tentang besaran iuran koperasi.
Yang kelima, perbedaan pandangan tentang tempat berkemah yang bagus, dan lain-lain. Yang keempat, menentukan solusi dalam penawaran. Berikut adalah contoh solusi yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama, harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tempat wisata yang berhasil disepakati antara siswa dan guru. Yang ketiga, besaran upah minimum yang telah disepakati antara karyawan dan pengusaha. Yang keempat, besaran iuran koperasi yang telah disepakati antara pengurus dan anggota koperasi. Yang kelima, tempat berkemah yang berhasil disepakati antara pramuka dan pembina, dan lain-lain. Yang kelima, menentukan model kesepakatan. Berikut adalah contoh model kesepakatan yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama, terjadinya transaksi jual-beli antara para pihak. Yang kedua, jadi melaksanakan studi wisata yang telah disepakati para pihak. Yang ketiga, terjadinya pembayaran upah minimum sesuai kesepakatan para pihak. Yang keempat, terjadinya pembayaran iuran koperasi sesuai kesepakatan para pihak. Yang kelima, terjadinya perkemahan di tempat yang telah disepakati para pihak. Selanjutnya, mengembangkan kerangka teks negosiasi. Kembangkanlah kerangka teks negosiasi yang telah Anda susun menjadi sebuah teks negosiasi yang baik dan lengkap, serta memenuhi unsur-unsur strukturnya. Menyunting teks negosiasi. Langkah terakhir dalam proses penulisan teks negosiasi adalah menyunting teks tersebut. Penyuntingan teks bisa difokuskan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, tentang penerapan penggunaan EYD, apakah teks negosiasi tersebut telah menggunakan EYD yang benar? Yang kedua, tentang penggunaan kata baku dan tidak baku. Telitilah penggunaan kata yang dipilih apakah sudah memenuhi kaidah kebakuan. Yang ketiga adalah penggunaan kalimat efektif. Apakah teks laporan negosiasi yang disusun telah menggunakan kalimat efektif? Apabila belum, ubahlah kalimat tersebut agar efektif. Yang keempat, contohnya, kata baku dan tidak baku. Hakikat adalah baku, hakikat tidak baku. Nasihat adalah kata baku, nasihat adalah kata tidak baku. Kalimat efektif. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Adalah kalimat tidak efektif. Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan memberikan sambutan. Demikian pembahasan mengenai modul 4 unit 2. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.